Al-kiram, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat pengawas madrasah Kecamatan Pulau Gadung Ibu Dr. Hajatidah Saidah MMPD, yang kami hormati narasumber kita Umi Yayu yang jauh-jauh kita datangkan dari Jakarta Pusat untuk ke Jakarta Timur yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang kami hormati Majelis Hikmah Pimpinan Cabang Pimpinan Kecamatan Pulau Gadung Ibu Hajah Uyuni SPDI, yang saya cintai dan saya banggakan seluruh wali murid Raudhatul Atfal se-Kecamatan Pulau Gadung. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita pimpinan cabang IGRA Kecamatan Pulau Gadung dapat menyelenggarakan kegiatan Gebiar Muharram yang diikuti oleh 220 anak RA se-Kecamatan Pulau Gadung, perwakilan dari 22 lembaga yang ada di Kecamatan Pulau Gadung. Semoga acara pagi sampai siang hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Amin. Sholatu wassalamu daimaini mutalazimain, semoga tetap tercurahkan keharibaan beliau Imamul Umam An-Nabiyul A'dham Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Ibu sekalian yang saya hormati, perlu kami sampaikan juga bahwa kegiatan hari ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu ada pawai Ramadan, pawai Muharram yang diikuti oleh seluruh anak-anak RA di Kecamatan Pulau Gadung, yang dalam hari ini setiap RA mengirimkan 10 anak sebagai perwakilan dari lembaganya. Kemudian untuk ibu-ibunya ada 2 kegiatan, yaitu ada kegiatan lomba menghias tumpeng dan kegiatan seminar parenting. Kemudian nanti untuk yang selanjutnya ada kegiatan santunan anak yatim anak RA di Kecamatan Pulau Gadung. Ya, ada beberapa kegiatan. Nah, untuk hari ini, untuk pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan parenting dengan tema yang sukses mendidik anak usia dini dengan keteladanan dan cinta. Ya Bu ya, nanti akan disampaikan, akan dikupas tuntas oleh narasumber kita, ada Umi Yayu. Beliau adalah expert sangat ahli di bidang pendidikan anak usia dini ya. Nanti kita dengarkan ilmunya, kita serap, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk memulai kegiatan pagi hari ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah yang akan dipimpin oleh Majelis Hikmah kita Ibu Hajah Uyuni SPDI. Kami silakan. Bagian dari doa, mudah-mudahan yang bergerak hari ini dihilangkan dari segala penyakit. Amin. Wabil khusus penyakit stroke. Amin. Ya, siap ya Bu ya? Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Maaf tadi saya panggil teman-teman. Ya, karena kita partner Bu ya.
hari ini kita partner ya dalam menciptakan generasi penerus bangsa ya, dan insya Allah kurang lebih 1,5 jam nanti Umi akan sharing bersama ya, bersama dengan bunda-bunda ya. Ya alhamdulillah ini acara cukup bagus Bu. Saya pernah bikin acara ini di Jakarta Barat ya. Kurang lebih hampir 200 orang ya, 100 ibu-ibu, 100 bapak-bapak. Jadi bukan hanya ibu-ibu tapi ada bapak-bapaknya. Kenapa bapak-bapaknya dilibatkan? Karena untuk membesarkan anak-anak ya, menciptakan anak-anak yang hebat di rumah-rumah tangga kita itu nggak bisa sendirian, harus bekerja sama. Dari 200 itu ibu-ibu dan bapak-bapaknya ya, alhamdulillah berhasil ya. Mudah-mudahan hari ini pun kegiatan kita insya Allah dengan ridho Allah akan akan Allah turunkan cucuran rahmat ya. Pulang dari sini mudah-mudahan mamanya menjadi mama-mama yang hebat. Amin ya Robbal. Umi mau tes dulu ya. Kalau Umi bilang mana mama yang hebat, yang ini di mana, di sini, yang mana, yang ini, bisa Bu? Bisa. Mana ibu yang hebat? Yang ini, Di mana? di sini, Yang mana sih? yang ini. Yang ini sampai begini ya Bu ya. Iya. Yang ini harus makan karena anak-anak itu insya Allah menjadi anak-anak yang soleh adalah memiliki ibu-ibu yang hebat seperti ini. Ini di depan ini ahli surga semua ini. Amin. Ini yang insya Allah anak-anaknya sukses insya Allah. Ya, mama-mamanya udah keren ini, apalagi anaknya. Ya, oke teman bunda-bunda sekalian, alhamdulillah karunia yang luar biasa. Umi bisa bertatap muka dengan bunda-bunda yang hebat ini. Mudah-mudahan kurang lebih 1,5 jam ya, insya Allah ya Allah rindukan ke pertemuan kita. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Maka ingatlah kamu kepadaku, maka aku akan ingat padamu. Halo Bu, dalam mengurus rumah tangga ya harus hadirkan Allah, benar nggak? Ya, hadirkan Allah. Kalau Allah udah hadir, pasti Allah hadir dalam rumah tangga kita. Kalau sudah hadirkan Allah, maka Allah hadir dalam rumah tangga kita. Ngurusin anak, masya Allah. Bu, ada anak yang kayak belatung nangka, Bu kagak bisa diem. Bener kagak? Ya Allah, mulai dikit tuh anak udah ada di atas. Mulai dikit udah kabur. Ya, mulai dikit anak orang bonyok. Ada kayak begitu? Tuh emak, ya hadirkan Allah. Paling tidak astagfirullahaladzim, gitu ya Bu? Ya, 3 kali ngelihat anak naik-naik. Istighfarnya dari pelan sampai ya bukan kenceng lagi, meden. Ya, astagfirullahaladzim Kak, astagfirullahaladzim gitu ya. Habis astagfirullahaladzim tangannya nunjuk terus. Masya Allah, ini mama-mama yang luar biasa. Mudah-mudahan ya kalau hadir Allah ya, halo, kalau hadir Allah maka Allah melapangkan segala urusan kita ya. Sama anak-anak penuh dengan cinta sesuai dengan judulnya. Ada judulnya, kiat sukses mendidik anak usia dini dengan keteladanan dan cinta, insya Allah ya. Waskuruli wala takfurun. Bersyukurlah kamu ya, dan janganlah kamu ingkar. Bu, duh kalau tau kayak begini Bu, ya Allah, punya anak kayak begini nih dimasukin lagi ke dalam perut. Ya, ini hati-hati nih Bu. Ini nggak bersyukur namanya ya. Tidak bersyukur. Yang namanya bersyukur, apapun kondisi anak-anak kita, keluarga kita,
insya Allah ya Bu ya, mudah-mudahan tubuh kita dikasih sehat. Alhamdulillah bisa mendampingi anak-anak yang sekarang ada di pangkuan kita, Bu. Bisa jadi 20-30 tahun yang akan datang kita ada di pangkuan anak-anak kita. Kita akan diayomi seperti Bunda hari ini mengayomi anak-anak dengan cinta. Insya Allah pada saat badan ini tidak berdaya lagi, mereka justru yang mengayomi kita dengan penuh cinta dan kasih sayang, digandeng emaknya. Ya, sekarang umurnya ada yang 30 di sini, rata-rata ya. 30 tahun lagi umurnya berapa Bu? Kira-kira sehat apa kagak? Sehat. Ya insya Allah sehat. Tapi yang namanya umur, yang namanya takdir Allah kita tidak tahu. Mudah-mudahan 60 badan ibu masih gagah. Ya kan ya? Tapi kita lihat ada tetangga kita mungkin di depan belakang ya, 60 udah pipis di situ, buang air di situ, udah kena stroke Bu. Ya. Tuh anak kalau tidak dididik dengan cinta dan keteladanan, maaf Bu, sebulan 2 bulan insya Allah dia masih ngurusin kita. Kalau udah hitungan tahun bosan. Tapi bagaimana biar dia nggak bosan, dia tetap cinta sama orang tuanya? Hari ini tergantung. Mudah-mudahan kita ada kesepakatan ya Bu ya. Kita akan menciptakan generasi-generasi yang insya Allah mencintai Allah dan Rasulnya. Insya Allah takzim dengan kedua orang tuanya. Harapannya menjadi ahli surga. Amin ya Rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah kita, sebagai suri tauladan kita. Nabi sangat perhatian banget dengan pendidikan anak. Ya, kalau ibu baca sejarah-sejarah Nabi, ya, bahkan tempat tidur anak-anak kita yang laki-laki dengan perempuan itu harus dipisah. Pendidikan agama dari umur 7 tahun sudah diingatkan sama Nabi. Bahkan bukan hanya 7 tahun. Pada saat anak kita masih dalam buayan, ya, ada kisahnya seorang wanita menggendong bayinya, lalu bayinya digendong oleh Rasulullah. Ya, bayangkan seorang Rasul gendong bayinya. Nih ibu, Bu ya, hari ini ada acara Pak Jokowi datang. Ibu punya bayi digendong sama Pak Jokowi, kira-kira bagaimana perasaannya? Ya Allah, Pak Jokowi udah gitu masuk TV, kira-kira seneng gak? Ya senang. Tiba-tiba tuh Pak Jokowi dipipisin sama anak kita. Kira-kira apa yang terjadi? Tuh baju harganya 25 juta dipipisin sama anak kita, apa yang terjadi sama ibu? Astagfirullahaladzim, langsung diambil kan? Ya, bayangkan ini Rasulullah, Rasul mulia yang insya Allah namanya dipuja di langit dan di bumi. Bahkan sang pencipta Khalik, ya, sang pencipta Nabi kita Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sampai berselawat kepada Nabi dengan para malaikat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima walhamdulillahirabbil. Bayangkan Bu, lalu siapa kita, ya, yang pelit banget, ya, lisan kita mengucapkan nama Nabi dengan penuh cinta. Kadang pada saat nama Nabi disebutkan kita mah cuek aja. Padahal Bu, ini manusia yang akan dicari di yaumil akhir nanti. Kenapa kita cari? Karena syafaatnya kita butuhkan. Nabi udah bilang sama Allah, ya Allah, umatku akan masuk surga semua. Bu, umatku akan masuk surga. Mana aminnya? Umatku akan masuk surga semua. Sampai yang ada di neraka akan dicari oleh Nabi. Selama dia menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW dan senantiasa lisannya berzikir, ya, bertasbih menyebut nama Allah. Fa'lam annahu la
fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Masya Allah, luar biasa. Lalu senantiasa basah bibirnya mengucapkan salawat kepada Nabi dengan terasa ta'zim, dengan rasa cinta, bahwa insya Allah di yaumil akhir nanti nama kita dipanggil oleh Nabi untuk diselamatkan. Air mata kita basah Bu, menangis ya di setiap malam. Ya Allah, rindu kami dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau ibu senang banget nih ya membaca salawat di apa namanya, disyairkan. Allahumma sholli barang ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa Alhamdulillah masih bisa bibir kita untuk membacakan syair-syair indah ya, menyebut nama Nabi mulia yang Masya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi yang hadir hari ini mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lanjut Bapak. Ya Bu, ya bukan sedikit pamer, nggak apa-apa ya Bu ya. Ya, ini adalah guru besar saya. Alhamdulillah, mohon maaf, mohon izin 1 jam ke depan Umi akan senantiasa berbicara tentang dunia anak yang berkaitan dengan anak Umi. Ya, nggak mungkin Umi berkaitan dengan anak Bunda karena kita nggak kenal. Saya pun nggak tahu nama anaknya Bunda. Ya. Alhamdulillah, anak-anak Umi dibesarkan 2 dengan ilmu. Ya, ini Umi kasih tahu. 2 dengan ilmu, yang 2 lagi tidak dengan ilmu. Ya, biasa orang tua pada umumnya sayang banget. Sekali kesel, Bu, baru 1 orang yang ngaku, yang lainnya pada diem aja. Sayang, kesel. Ya, sampai banget pagi-pagi aja udah bikin kesel. Ya, udah mau cepet berangkat, udah mau pawai, dibangunin susah. Bener gak? Ini ada yang pada ngeden nih, kelihatan mukanya nih. Ya Bu ya, ini adalah guru besar Umi. Ya, Alhamdulillah karunia yang luar biasa. Ya, yang laki-laki setelah Umi setelah dia umur 7 tahun baru datang ilmu itu. Ya, baru 7 tahun Bu. Artinya buat Umi sudah cukup terlambat setelah tahu ilmu ini. Ya Masya Allah, kenapa nggak dari dulu? Walaupun apa yang saya lakukan hampir mirip-mirip dengan taubat saya, tapi banyak kan kagak taubatnya. Ya Bu ya, ini dia. Ya, yang 2 lagi ya, yang bontot sama nomor 3 pengais bontot. Alhamdulillah dari rahim Umi Ayu udah taubat. Ya, udah mulai dengan ajaran-ajaran dan syariat dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, yang diingatkan di dalam Al-Quran. Ya, mudah-mudahan hari ini kita akan bahas bersama. Ya, ini adalah guru besar saya. Bunda pun harus bangga ya bicara dengan siapapun di dunia ini. Ya, mereka adalah permata hati kita. Benar nggak Bu? Kita akan korbankan apapun untuk mereka, bahkan jiwa dan raga kita. Benar Bu? Bagaimana rasanya pada saat ngeden kemarin Bu? Pada saat itu anak di dalam perut kita dengan perjuangan mules. Bener gak Bu? Biarin deh, mama bodo amat ya Kak, terserah, yang penting kamu keluar. Bener gak? Pas udah keluar apa yang terjadi Bu? Udah keluar tuh oe-oe,
Ya, di Jatinegara bunyinya di Pulau Gadung oe apa wowo? Sama semua ya. Oe apa yang terjadi Bu? Ya. Masya Allah, tuh capek hilang, rasa sakit hilang. Tuh 9 bulan digondol ke pasar, teman dibawa, mau tidur dibawa. Ya, kalau boleh bilang sama Allah, ya Allah, dititipin dulu 1 hari aja deh, kita biar bisa tengkurap, maksudnya begitu. Ya, kalau udah 9 bulan udah kagak bisa. Semuanya kita serahkan untuk mereka. Ya, bahkan ya Bu ya, ini saya kasih tahu dulu. Ada orang yang pakai peci putih, ya, bajunya warna merah. Kira-kira siapa Bu? Abi? Ya, itu yang Mbak Umi, bukan yang Mbak Bunda. Ya, buat Umi dia adalah laki-laki yang luar biasa. Umi bisa ada di sini kalau tanpa izinnya tidak ada. Bunda tanpa izin suami nggak bakalan bisa kemana-mana, benar nggak? Ya, muliakan dia dengan cinta dan kasih sayang. Bu, mau berangkat izin, mau berangkat nih nganter anak pawai. Boleh kagak menor dikit menor? Ya kan ketemu ibu-ibu yang lain ya. Bu, ini kalau kata suami nggak apa-apa sayang, yang penting kamu cantik dan happy. Kira-kira seneng nggak Bu? Masya Allah, dibilang cantik, happy. Ya Allah, udah gitu dikepelin ini buat jajan 300.000. Kira-kira apa bagaimana? Wah, seneng banget ya Bu ya. Tapi paling tidak mereka adalah perjuangan kita. Ya, mudah-mudahan yang ada di sini semuanya insya Allah menjadi wanita-wanita yang hebat, memperjuangkan anak-anak dan keluarganya. Amin ya robbal alamin. Tring. Ya, alhamdulillah mereka tumbuh Bu. Ya. Anak Umi yang pertama sudah menikah, sudah punya anak 2. Yang kedua sudah menikah, punya anak 1. Yang ketiga sedang berjuang ya, berbagi ilmu di Rumah Sakit Umi, mengajar anak-anak akbid tahfiz Quran karena beliau sekarang sudah ziyadah 30 juz. Alhamdulillah. Mohon doanya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang nomor 3 mana ini dia si Bontot ya, alhamdulillah sekarang sudah kelas 3 SMA di Persis 69 Jakarta Timur. Tahu Bu Persis Bu? Alhamdulillah nilai-nilai agama dari kecil sampai mereka besar, saya tidak pernah tinggalkan nilai-nilai agama. Dan Bunda sudah hebat. Kalau bahasa keren sekarang TOPBGT. Apa tuh Bu? Iya, top banget tapi kurang. Top banget gitu loh. Kenapa? Ya, anak-anak sejak usia dini dikenalkan dengan nilai-nilai agama. Masya Allah. RA loh Bu, Radatul Atfal, bener nggak? Ya, paling tidak itu nilai-nilai agama. Saya dulu nggak pernah TK Bu, kagak pernah TK. Jangankan TK, ya Bu ya, buat makan aja mungkin emak saya dulu susah. Ya, ibu mau alhamdulillah dikasih rezeki bisa RA. Ya, dinilai agama. Saya SD-nya Al-Khairiyah. Ya, setelah itu bapak saya mulai cari yang gratisan, walaupun nggak gratis banget. Ya, SMP-nya negeri, SMA-nya negeri, tuh Bu. Ya, jadi agamanya cuma 2 jam. Tetapi penanaman akidah itu dari SD Umi, kelas 1 sampai kelas 6 di Ibtidaiyah Al-Khairiyah. Saya jadi berpikir bagaimana kalau anak ini, misalnya dulu dari TK udah RA. Ya, setiap hari bacaan-bacaan hadis, bacaan Quran. Bu, ya, ibu kagak senyum dikit dibacain hadis sama anaknya. Bener nggak? Tabassumuka fi wajhi akhika. Tuh, mamanya jadi pinter Bu. Ya, senyummu di hadapan saudaramu adalah, mamanya cemberut aja sambil marah-marah. La tak dok palakal. Janganlah marah bagimu. Punya makanan kagak bagi-bagi, dibacain hadis. Tahaddu, tahabbu, saling memberilah kamu, maka hadirlah kasih sayang. Mak jangan pelit mak, bagi sama tetangga. Begitu. Masya Allah, alhamdulillah. Terus saya berpikir kalau saya dari SD, dari TK, SD sampai SMA, mungkin sampai perguruan tinggi, saya sekolah Islam, mungkin mama dede aja lewat. Bu, bener nggak? Jadi curhat dong mama dede.
ini enggak? Curhat dong Mama Yayu. ya, mungkin Umi duluan ya. Tapi alhamdulillah maksud Umi menggambarkan ini, anak-anak dikuatkan dengan nilai-nilai agama dimanapun mereka berada, terikat sama kita, terikat sama cinta kita. Mereka pergi dengan doa kita, mereka pergi dengan harapan. Mas, Mbak, hati-hati ya nak, doa Umi menyertaimu sayang. Hati-hati sayang, jaga dirimu. Mereka berangkat, tangan kita diangkat. Ya Allah, jagalah anakku dimanapun berada ya Rabb. Jagalah pendengarannya, jagalah penglihatannya, jagalah kemaluannya ya Rabb. Jadikan mereka anak yang membanggakan. Halo, gitu enggak? Beneran? Jangan ada dusta di antara kita ya. Oke, lanjut Pak. Ya udah, lepas aja ini, udah dari tadi udah diomongin. Ya, tak kenal maka tuh kan ibu mah sayang-sayangan dulu. Tak kenal maka kenalan. Ya udah dikenalin tadi sama Bu Aida. Kalau disebutin lagi repot. Kak. Terus Pak, terus Pak. Terus. Iya ini. Kalau ingin anak kita terikat, ya, anak kita terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang ibu pun harus terikat dengan Allah. Bagaimana membesarkan anak-anak dengan ilmu, ya, ilmunya langsung dari Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan orang yang membacanya, yang insya Allah mempelajarinya, yang insya Allah mengamalkannya, ini adalah sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kita, di antara manusia adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Tuh, Bu Guru mah kagak mau jadi mantan guru. Ya benar enggak Bu Guru? Ya, Masya Allah. Ya, karena ini sebaik-baik manusia. Nah, hari ini bukan hanya Bu Guru yang belajar. Hari ini bunda-bundanya juga harus belajar. Nanti pulang ke rumah tuh HP-nya, ya, boleh liatin tuh HP-nya, udah pada canggih. Di dalamnya ada Al-Quran kan Bu? Ya, kita tes hari ini. Siapa yang cepat membuka? Tapi jangan buka WA dulu apa grup nih. Ya, kalau buka Al-Quran susah, awas aja. ya, siap. Ini dia landasan religi kita. Yang pertama Pak. Ya, surat Al-Bayyinah ayat berapa Bu? Ayo, siapa yang udah ketemu? Cepetan, dapat hadiah jeruk. Mana jeruknya? Enggak ada. Ya, sabar ya Bu ya. Belum dapat snack ya? Oh, ibu kamu orangnya sabar, Masya Allah ya. Saya mau kasih hadiah, enggak ada Bu. Ya, Al-Bayyinah ayat 7, bagaimana? Ayo Mbak, ayo, boleh bareng-bareng. 1, 2, 3. Masya Allah, ini memang hebat-hebatnya guru RA ya, apa mama-mama RA nih, Masya Allah ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Ya, amal soleh itu bukan aja sholat, bukan hanya zakat Bu, bukan hanya puasa, bukan hanya haji. Ibu mengurus rumah tangga dengan ikhlas dan ridho, bagian dari amal soleh. Bu, bangun tidur menyapa anak dengan penuh cinta. Assalamualaikum sayang, yuk bangun yuk, hari ini kita mau pawai. Masya Allah hebat anak bunda. Halo Bu, pada gitu tadi pagi. Kira-kira bagaimana tuh? Kakak cepet kan? Astagfirullahaladzim, tuh anak nanti dulu sih, mama masih ngantuk. Ya, mamanya udah mulai meradang. Ya Allah, ini udah pada kelihatan WA di grup udah rame. Tuh dicari nama guru, bener gak? Ya Allah, nih mama udah pada meradang kalau pagi-pagi. Apalagi ada acara begini nih yang teraniaya anak-anaknya. Mama nanti dulu. Ya beneran Bu, saya waktu belum taubat Bu, anak saya yang nomor 2, dia latihan tuh Bu,
di kelasnya paling centil, tiba-tiba lomba di Ancol, ya, yang nonton banyak. Tuh anak mulai megang baju saya, Mami aku nggak mau nari. Saya udah mulai meradang, gak bisa, tadi kan latihannya udah bagus gitu loh, beneran ya. Pas sampai di depan dia diam sampai nangis. Saya dari depan, cepet gak? Mama yang sebelah, ya kagak menang deh kita kalau begitu. Bu gurunya, ayo cepetan, ayo sayang biar kita menang. Tambah merah mukanya. Kenapa dia kagak mau maju? Kenapa dia kagak mau nari, Bu? Kenapa? Grogi. Kalau latihan di sekolah kan yang nonton anak-anak teman-temannya dia. Paling emak-emaknya doang. Di sono banyak penuh. Tuh anak grogi. Harusnya diapain kalau orang kayak begitu? Dikasih semangat, mama-mamanya nih, dikasih ini ke sini nih, ke depan nih. Kalau nggak gini-gini, ya ibu-ibu, saya sebagai ketua POMG, ibu ini disuruh diem gini. Mamanya disuruh majunya susah. Akhirnya apa? Sumpah serapah. Itu baju belum bayar kreditan, ampun deh kak, cepetan nari. Anak-anaknya ya. Itu Umi dulu waktu belum tobat. Ya, Bu. Ini yang paling ketawanya paling kenceng kayaknya pengalaman pribadi. Itu ya Bu ya, Masya Allah. Jadi amal soleh, ngurusin anak dengan segala tingkah polanya, ya, dengan segala gayanya. Ada yang tiba-tiba jadi pendiam, ada yang tiba-tiba pecicilan kayak belatung nangka. Di rumah diem, di rumah tetangga naik-naik ke kasur, naik-naik ke kursi. Emaknya tuh ya pakai senjatanya antara mata sama tangan. Duduk. Tuh anak langsung turun. Kenapa? Ada emak aku di situ malampir. Paling takut ya Bu, ini senjatanya mama nih. Duduk. Awas ya, nggak ekstrim. Ini disambil begini Bu. Ya, Masya Allah. Saya kalau ngeliatin mak muda ya, kalau lagi ngomelin anaknya, saya liatin aja matanya. Saya liatin anaknya, itu langsung turun Bu. Ya. Anak udah takut ya. Ini matanya ibu sangat tajam. Selain tajam ngelihat uang, juga tajam kalau ngasih kode sama anak-anak. Oke lanjut Pak. Ini hadis saya 9. Kalau perlu ini nanti di print, tempel di rumah. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan shadida. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan dhi'afan khafu alaihim. Hendaklah engkau takut meninggalkan anak-anak di belakangmu, anak-anak yang lemah. Bu, lemah ya, lemah kesejahteraannya ya. Udah kita lihat Indonesia merdeka dari tahun berapa Bu? 1945 tahun katanya udah merdeka. Tapi ibu lihat Indomaret punya si Aceh, Indomaret punya Iwan, Indomaret punya Pak Ijo, apa Indomaret punya Ling Ling Chiang Chiao? Coba bayangin Bu, anak-anak kitanya jadi apa? Saya tanya. Tuh jadi kasir, jadi SPG-nya, Bu ya. Si Joko jadi cleaning service. Ya yang bosnya apa bukan anak kita? Ini perhatian. Bagaimana menciptakan anak-anak kita, ya, yang insya Allah ya menjadi anak yang kuat secara kesejahteraan, bangkitkan dia. Ya. Ibu jangan bangga kalau anak-anak kita, ya, kalau anak-anak kita lemah Bu, ya, ekonominya. Bagaimana dia bisa menciptakan tuh? Jualan, dagang, ini lagi zaman-zamannya online, ya, ajarkan anak kita, anak-anak yang kuat, pintar dagang. Ya, ini kalau ada guru-gurunya ikut saya kasih tahu nih, ya bikin bajar kuliner. Yang jadi pedagang siapa? Anak-anaknya, emaknya nyiapin masakan. Ya. Tahun ini masakan dari Padang. Ya, ada yang bikin balado, bener nggak?
Ada yang bikin rendang. Apalagi masakan Padang? Ada yang bikin kikir. Apalagi Bu? Kalau kue-kuenya apa yang terkenal di Padang? Lemak, serikaya. Itu emaknya yang dagang. Emaknya yang bikin, anaknya yang dagang. Diajarkan bagaimana susahnya mencari duit, mencari rezeki biar dia nggak banyak jajan. Ya. Biar dia nggak banyak jajan. Itu apa namanya, dibangkitkan. Lalu kuatkan dia dengan keimanan. Bu, ya, ini dari kecil begini udah RA, ya. Udah masuk aja, udah disambut sama guru. Assalamualaikum cantik, silakan masuk. Baca doanya, doa Islam, ya. Baca surat-surat pendek, diajarin sholat. Masya Allah, ya. Ini tetangga saya bilang, pelajaran orang Islam mah susah-susah. Akhirnya anaknya dimasukin ke Strada, dimasukin ke Paskalis. Bu. Dari awal masuk udah puji Tuhan. Ya, puji Tuhan bisa datang. Ya. Ayo anak-anak kita baca doa. Mari kita berdoa dengan nama Roh Kudus Bapa. Gitu, Bu. Ya. Itu udah rusak mentalnya, secara psikologis, secara agama dia udah. Dan banyak orang-orang Islam yang begitu. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan ibu-ibu di sini, ibu-ibu yang hebat, sudah modal ibu, anak-anaknya dimasukkan ke nilai-nilai agama. Falyataqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, Bu. Bertakwa kepada Allah. Kita memiliki anak-anak yang luar biasa di zamannya. Ini era yang luar biasa. Era milenial, era teknologi, apalagi peristiwa COVID kemarin, Masya Allah. Ya Bu ya, tetangga saya anak ketiga Bu, HP-nya atuh, ya tiga-tiganya online. Tuh anak pertama nangis, mah cepetan jam 8 harus udah selesai. Nah, yang nomor SMP, mah jam 9 mah tugasnya harus sudah online. Yang nomor 3 jam 11 mah mamanya pakai koyo dari sini. Bayangkan satu HP, ya udah gitu baru dipakai sama anak yang pertama kuotanya gluk. Ya dipakai kedua pakai ketiga sisanya kagak ada. Tuh anak nangis. Setiap pagi udah kayak pasar berantem Bu. Ya ini mengingatkan kepada kita luar biasa. Anak kita di teknologi yang luar biasa. Bahkan pandemi udah berlalu, ya anak kita masih ada alasan untuk main HP. Sekarang banyak anak yang sedang kecanduan dengan HP, dengan alasan tugas. Akhirnya dia main game online. Di game online barengan ada 3 orang. Ya kan gitu kan? Ya, yang satu, kok bisa? Yang ini, ya Allah tuh anak main HP pada kata-kataan lewat HP. Cuman main di game aja. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi kayaknya kalau melihat dari wajah-wajahnya ini mama yang luar biasa. Anaknya nggak pernah main HP kayaknya. Ya Bu ya, emaknya kalau di rumah nggak pernah main HP. Anaknya belajar, mamanya belajar. Anaknya baca Quran, emaknya baca Quran. Bu, alhamdulillah. Mudah-mudahan di sini kalau suruh anaknya main HP, emaknya lagi cekikikan sama WhatsApp. Grupnya ada 20. Grup SD, SMP, SMA. Ya Allah Bu, ya anaknya belajar, dia nonton sinetron. Tuh sampai nangis-nangis, saudara bukan ditangisin. Tuh anaknya ngelirik aja tuh, mak gue tuh pokoknya belajar, mau main HP, mau nonton TV gitu. Ya pengen ngomong, aku digaplok sama mamanya. Ya Bu ya, gitu ya. Yang kedua, yang ketiga, ya sambil menunggu tahdis kita ya. Yang ketiga Allah ingatkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk beribadah. Jadi ibu menjadi seorang istri ibadah. Bu, pasangan kita pastinya tidak sempurna. Waktu masih pacaran, waktu masih PDKT, ya Allah, setiap hari SMS kita, udah makan belum? Gitu kan? Hati-hati, jaga kesehatan, bener nggak?
jatuh dikit, ya Allah yang mana sayang, gitu kan ya. Sekarang ya Allah kita jatuh dikit, makanya matanya hati-hati. Boro-boro nanya udah makan apa belum, dia cuma makan di kerjaannya. Ini kalau hati kita nggak ikhlas karena ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita merasa merana. Udah ngurusin anak, dikasih gaji pas-pasan, mertua galak, ipar tukang ngomongin, anak pecicilan kayak batu nangka, hidupnya sempurna udah. Ya Bu ya. Tapi kalau kita karena ibadah, ya, maka hati ini ikhlas. Apalagi hadirkan Allah. Tenang, ngurusin anak tenang, minta doa sama Allah. Ya Allah, mudahkanlah anak saya. Ini anak kok kayak batu nangka apa? Ini gara-garanya ya Bu ya. Itu ya, ini kok pecicilan mulu. Setiap hari nakalin anak orang. Ini kita nih doa, doa. Nanti di akhir kegiatan kita akan doa. Itu ya Bu ya. Masih banyak ayat-ayat suci yang bisa ibu pelajari di Al-Quran. Ya, ibu kan ada internet, buka. Bagaimana menciptakan anak yang berakhlakul karimah. Saya keluar semua. Ayat-ayat Al-Quran tentang anak. Saya keluar semua. Pelajari Bu satu-satu. Biar apa? Biar rumah tangga kita diiringi dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Suami kita tidak sempurna, hadir kita menyempurnakan. Benar nggak? Ya, kita hadir untuk menyempurnakan dia, menjadi pasangan yang insya Allah seiring sejalan membesarkan anak-anak kita. Ya, itu ya Bu ya. Nah, setelah ayat-ayat suci Al-Quran sebagai landasan religi kita, ya Bu ya, dan ibu juga harus paham tentang dunia anak. Apa Bu? Dunia anak itu punya ibu. Ini mereka kasih tahu nih, ya. Di sekolah dari jam 8 sampai jam berapa Bu? 11. Berarti berapa jam? Berapa jam Bu? Cuma 3 jam. Waktu Allah kasih berapa jam? 24 diambil 3 jam. Berarti ada berapa? Secara logika 21 jam. Harusnya anak kita pintar sama ibu apa pintar sama guru? Ya, harusnya pintar sama ibu. Kenapa kalau anak kagak pintar di sekolah, bu guru yang domelin? Ini bu gurunya nih gak beres nih ngajarinnya. Bu, anak kagak bisa baca, bu guru yang domelin. Ya, anak kagak bisa gitu, wah ini sekolahnya gak bagus ini, gak ada calistung ini. Ya, padahal harusnya anak itu pintar oleh mamanya. Nih kita sebagai orang tua harus bangga. Anak kita pintar dari tangan kita. Bagaimana anak kita pintar dari tangan kita? Maka ibu guru, ibu harus paham tentang dunia anak. Namanya hakikat anak. Yang pertama, hakikat anak kita adalah amanah. Apa Bu? Anak adalah amanah. Gak mudah loh Bu, kita punya anak. Benar nggak? Ya, adik saya 12 tahun loh Bu. Sampai berobat kemana-mana. Itu minum pil kandungan kuat kandungan, itu satu pilnya 800.000. Seminggu 2 kali dia minum. Berarti kalau sebulan udah berapa? 800 kali 4, 3.200.000 buat menguatkan kandungan doang. Akhirnya kuat, dia hamil. Ternyata hamil, mama rahimnya bermasalah. Tuh dia hamil tapi hamilnya di luar kandungan. Bentuknya bulat-bulat. Disebutnya hamil. Ya, Masya Allah, susah banget. Akhirnya ada anak tetangga, bukan tetangga sih, jauhan, ya, hamil, orang nggak mampu, tukang becak, anaknya kembar, nggak bisa mampu bayar sesar di rumah sakit. Akhirnya satu dibeli sama adik saya. Berapa Bu harganya? 15 juta. Satu anak, kalau dia dua-duanya diambil 30 juta karena dia kagak punya duit cuma satu doang. Ya, pas udah digedein, sekarang udah umur 4 tahun, mukanya kayak adik saya Bu, yang laki-laki, percis nggak ada yang buang. Allah cuma nitipin rahim sama maknya. Tuh anak ternyata memang muka sampai bibir-bibirnya kayak maknya, padahal muka nggak ada keturunan sama sekali. Artinya gue mau ngasih tahu, tidak semua ibu kayak kita dimudahkan. Umi dimudahkan itu, ya. Baru 19 tahun udah nikah. Ya kata orang Betawi mah, masih kecil udah dinikahin. Ya kalau orang pada umumnya udah gatal tuh, masih kecil udah nikah gitu ya.
Alhamdulillah Umi dijodohin lewat ta'aruf, dapat tuh si Adi ya. 3 bulan kemudian Umi udah hamil. Alhamdulillah 9 bulan Umi punya bayi. Ya udah, bayinya baru 3 bulan Umi udah hamil lagi. Bu, Masya Allah. Yang sebelah sana benar tuh. Anak baru 3 bulan Umi hamil lagi. Artinya anak baru 1 tahun Umi punya orang. Ya. Orang baru 1 tahun nomor 2. Anak Umi baru 1 tahun. Ya. Umi udah hamil anak ketiga. Ya bu. Umi udah hamil anak ketiga. Ini mata-mata ibu udah kelihatan nih. Doyan apa doyan itu? Tipu aja. Ya. Anak nomor 3 baru 2 tahun Umi udah hamil lagi bu. Ya Allah, dulu waktu belum ngerti ilmunya. Ya Allah, memang ya Allah nggak sayang sama saya. Runtul aja. Kalau orang Betawi bilang namanya kesundulan. Bener nggak bu? Ada bukan, itu udah takdir Allah. Ya bukan kesundulan. Ya kalau Allah udah nakdirkan kita punya anak, biar disumpelin sama apa aja tetap hamil bu. Ya mau KB kayak mau spiral kayak mau apa kayak, syukuri apa yang ada. Ya. Kalau kata lagu, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, Jalani hidup ini. Widih, suaranya keren. Ini curhatan Umi waktu masih dulu tuh. Ya sambil ngurusin anak sambil nyanyi begituan bu. Ya Allah. Bu, anak adalah amanah di dalam tubuh anak kita. Ya, nggak apa-apa pak. Udah pakai ini aja. Udah mewakili ya bu ya. Nggak pakai gambar nggak apa-apa ya. Anak adalah amanah. Ya, di dalam tubuh anak kita ada 2 amanah yang harus ibu jaga. Yang pertama secara jasadiah. Anak kita punya jasad. Yang jasad itu ibu harus rawat dengan baik, bu. Makanannya, ya, cara mendapatkannya, cara mengolahnya. Ya, suami pulang bawa uang segepok. Ya, emang sih alhamdulillah bu, beneran. Ya kalau segepok itu uang dolaran semua mah ya Allah, tuh kita bisa beli baju baru, rumah baru. Ya bu ya. Tapi paling tidak sebagai wanita solehah yang inginkan anak-anaknya dengan harta yang halal harus nanya, Bi, dari mana Bi? Masya Allah itu rezeki banyak banget Bi. Dari mana? Hati-hati ya Bi. Cari dengan cara yang, karena ini akan berpengaruh bu. Ya. Kalau makanan, mohon maaf, rezeki yang abu-abu. Nih Umi dari tahun 91 udah ngajar. Umi udah ngajar. Umi sekarang tinggal di Tanah Tinggi, tempat narkoba, tempat prostitusi, tempat perang bu, kota Paris. Ini tempat tinggal Umi. Umi tahu banget mana anak yang dikasih makan dengan harta yang halal, mana anak yang dikasih makan dengan harta yang haram. Ya kalau yang harta yang haram loh bu, ya Allah tuh anak susah banget diatur. Beneran, Umi nggak bohong, susah banget. Tapi kalau dia dari anak orang tua yang soleh, rezekinya soleh, rezekinya baik, tuh anak muda banget diatur. Masya Allah. Ya. Ini Umi udah tahu. Ya. Makanya kalau ibu, ini maaf ya bu, ibu aja deh yang tahu, ibu yang ngerasain. Ini kalau di rumah ada anak yang sulit banget diatur, kita banyak-banyak baca istighfar. Khawatir nggak sadar ada rezeki yang tidak halal yang dicampur dengan harta yang halal. Ini kan ibu-ibu senang ke pasar nih, kalau beli cabai, ya kan? Ini tangannya paling jahil nih, ya, dikiloin sama mangnya. Udah sekilo masih aja bawel. Mang, dikit itu tambahin, tambahinnya pakai tangan. Seret masukin. Bu, ini kalau mamangnya nggak ikhlas, ini jadi harta yang tidak halal. Ngecampur tuh yang sekilo yang pakai duit kita kecampur sama barang yang tidak halal. Hati-hati nih bu. Bu, ya, beli buku, ya. Berapa nih mang? Sekilo. Iya boleh cobain bu, boleh cobain atu. Nyobain mah atu bu ya. Ini nyobain 3. Udah dimakan asem mang nggak jadi ya. Ya ke warung ini 3 pulang dari pasar sekilo. Ini hati-hati. Jadi kalau ibu-ibu di sini nggak insya Allah di sana ya bu, sana no ya. Mudah-mudahan dari harta yang halal akan
akan hadir anak-anak yang hebat. Ngelolahnya nih hati-hati nih. Emak-emak yang rempong, yang repot, ya apalagi kalau ada emak yang kerja, ya. Kalau kita ibu rumah tangga, insya Allah mudah-mudahan hati-hati dengan makanan, ya. Itu yang namanya mie instan, nugget, apa tuh namanya sosis, Bu, dihati-hati ya Bu ya, diliatin. Biar si kata itu dijual di mana nih di supermarket, kita kagak tahu Bu cara ngolahnya. Ya kalau perlu kita tuh mengamati itu dari mana, bagaimana mengelolanya, udah di internet udah banyak. Ya Ibu kalau lihat tuh ada kambing, kerbau, ya itu sama dalam-dalamannya, sama tanduk-tanduknya digiling Bu. Ada, boleh dilihat di TV itu, ya di YouTube. Tuh digiling, udah hancur, ada yang jadi yupi, ada yang jadi sosis. Hati-hati nih, anak kita sejak kecil udah dikasih makanan yang ada penyedapnya, ada pengawetnya. Saya kebetulan anak Umi nomor 3 itu kena TB kelenjar, ya, karena dia di pondok pesantren. Saya nggak tahu dia diam-diam ngumpet-ngumpet suka minum minuman teh sisri itu Bu, ya yang ada gula biangnya tuh, ya. Nah itu saya nggak kontrol, ternyata dia kena TB kelenjar. Ya, akibatnya karena dia sering makan bahan-bahan pengawet, ya Bu ya. Tuh anak dioperasi Bu di rumah sakit Islam. Di ruang operasi dia masuk ke dalam operasi kurang lebih 3 jam. Saya duduk di luar. Ada beberapa mama yang menunggu anaknya juga dioperasi, bahkan lagi nunggu untuk mau dioperasi. Dalam perjalanan itu, ya 3 jam itu, yang ada hati ini nangis. Ibu minum boleh nggak? Baru mau bilang. Saya suka lupa diri. Halo, hai, tepuk semangat. Bismillah. Bismillah, aku bisa. Allahu Akbar. Yes, coba semuanya ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Bismillah. Bismillah, aku bisa. Allahu Akbar. Yes. Ya, oke Bu. Saya mulai lagi. Sampai mana tadi? Operasi. Anak masuk ruang operasi, saya duduk di luar. Ya Allah Ibu, yang ada sedih banget. Ibu kenapa anaknya? Ini Bu, baru umur 12 tahun udah kena stroke. Bu, umur 12 tahun kena stroke. Sebelah sini, anaknya kenapa Bu? Baru umur 15 tahun udah kena diabetes. Ya Allah Bu. Padahal diabetes, stroke itu khusus buat umur-umur berapa Bu? Ya, palingnya kan 40 ke atas atau 50 atau 60 tahun. Ini umur 12 tahun udah kena begituan. Kenapa? Dari makanan. Ya, Masya Allah Bu. Mudah-mudahan kita ngikutin mama kita, ya. Tempe, tahu, bener gak? Kangkung, bayam. Alhamdulillah kita sehat, bener gak Bu? Anak-anak sekarang model-model junk food, iya junk food, apalagi tuh Bu, homemade nggak apa-apa. Tapi kalau yang tahu kita cara pengolahannya, kalau enggak, nih anak-anak kita ya Allah tuh Bu ya, ada lidi-lidian, warnanya merah, pakai level-levelan, level 1, level 2, sampai level 6. Ya sekali makan, wah gitu-gitu. Ya, ada lagi mie sama tuh, ya. Ada mie yang dari Korea tuh, apa sih, dari Jepang apa dari Amerika saya nggak tahu tuh. Itu anak-anak senang Bu, hati-hati. Itu merusak ginjal Bu, merusak ginjal. Ya, jadi secara amanah, ya, ini juga harus dilakukan. Secara jasa dia, anak-anak kita benar-benar harus 3. Yang kedua, selain jasa dia, dalam tubuh anak kita itu ada yang namanya ruhiyah. Apa Bu? Ruhiyah. Ruhiyahnya ibu yang mengerti. Alhamdulillah di
dimorotalkan. Ibu di rumah pagi-pagi nyetelinya morotal. Bu, di sini ada yang namanya odong-odong nggak sih? Odong-odong isinya sholawatan bukan? Isinya apa? Morotal Al-Quran? Isinya apa bu? Sambalado. Iwapeye. Apa lagi bu? Ya Allah, itu odong-odong isinya begituan. Ada emak-emak yang duduk di situ, anaknya goyang-goyang. Turun dari odong-odong bisa joget bu. Ya, ruhiyahnya diisi gituan. Jangan kaget kalau anak-anak nggak peka dengar suara azan. Jangan kaget anak-anak sulit untuk menghafal Quran karena udah dijejerin begituan. Bu, ya, bukannya Umi nggak suka, Umi juga suka bu. Kalau di rumah tuh ada Lesti, siapa lagi nyanyi, Umi juga suka goyang antara pala dengan jempol. Ya kalau lagi asik mah begini juga nggak apa-apa, sekali-kali. Tapi kalau itu dikonsumsi oleh anak-anak kita, sayang banget bu, sayang. Karena umur-umur segini nih, umur-umur ibu anak TK sampai 7-8 tahun ke bawah, itu namanya masa golden age, masa keemasan. Masa itu tidak akan terulang kembali. Maaf bu, saya izin, anak-anak Umi itu dari awal, apalagi nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya bu ya, itu dari hamil udah Umi setelkan morotal. Yang bontot itu saya morotalkan dari hamil. Umur 7 bulan ya, 1 tahun diambil sama neneknya di Warakas. Mama saya nggak punya anak perempuan bu, punya anak perempuan saya doang atu-atunya. Ya. Dia bilang, Neng, anaknya banyak perempuan, boleh minta 1 nggak? Diambil bu, ya udah deh. Walaupun saya antara tidak ikhlas karena kan punya adik banyak tuh ya, yang 1 diambil. Tuh anak tinggal sama neneknya, nggak pernah neneknya itu apa merotal Quran, nggak pernah. Tapi karena dia dari bayi udah dimerotalkan Quran, tuh anak umur 2 tahun lemes bu baca Quran, terutama surat Al-Bayyinah tadi. Padahal cuman saya sering dengerin uminya baca Quran, ya saya murotalin tuh kalau pagi mau tidur ya. Masya Allah, ini si jabang bayi ternyata menyimpan memori. Nomor 3 apa lagi bu? Ya dari kecil, Masya Allah tuh Al-Quran. Alhamdulillah sudah juz 30, udah hafal, udah jiadah, mungkin di kepalanya. Bu, ibu udah berapa juz? Ini pertanyaan nih Umi, ibu udah berapa juz hafalnya? Apa juz Al-Quran? Ya, ini kita kadang-kadang repot ya, terlalu banyak kesibukan sampai lupa menghafal Al-Quran. Yang kedua, Bu Guru ingetin lagi ya Bu ya. Yang kedua, selain amanah, anak juga punya fitrah. Ya. Fitrah itu terbagi 2. Ya, fitrah yang Allah berikan tadi ruhiyahnya. Ya. Anak kita insya Allah, semua ibu-ibu di seluruh dunia ini pada saat 4 bulan 10 hari ini malaikat masuk ke dalam rahim kita. Ya, dipersaksikan mau mamanya Kristen, Hindu, Buddha semuanya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir dalam kondisi fitrah. Siapa yang menjadikan dia Majusi, Nasrani, Yahudi? Orang. Alhamdulillah anak-anak kita jadi Islam karena orang tuanya. Alhamdulillah anak kita. Ya, itu kita ingatkan. Ya, ikut ngaji, ikut RA, ya, merotal di rumah, itu namanya mengingatkan. Yang kedua, fitrah ini adalah anak kita kertas putih bu. Ya, anak kita kertas putih. Ibu mau modelin apa aja tuh kertas putih tergantung ibu. Mau laten, mau lurus, mau mau mengsong-mengsong, tergantung ibu. Bahkan ada kata bahasa gini, kalau anak itu cerewet, kalau anak itu cerewet kagak bisa ngomong loh, katanya nggak usah lihat-lihat jauh-jauh, lihat aja emaknya. Bener gak sih? Kalau kayak gini masih bisa dipercaya. Tapi coba Umi ngomong begini, kalau anak itu nakal,
guandel, tukang mukul, tukang nyubit. Lihat aja emaknya. Itu banyak yang kagak mau ngaku, bener nggak? Termasuk Umi. Mas Pati anak pertama, bu, meleng dikit keluar anak orang bonyok. Bener saya nggak bohong. Ya, anak kemana keluar ya Allah, sampai tuh si Abi, ini pintu beginian tuh ditutup bu. Jadi anak cuma dari luar aja. Ya, temennya kan saya tinggal di rumah susun. Depan pintu buka pintu, Pati main yuk, nggak boleh sama Umi aku. Itu anak nyamperin, ya. Pati ya nggak boleh main, aku boleh dong. Kesel kan ya? Tempatnya dijolok gimana pun, jatuh. Apa kata emaknya kira-kira? Emaknya tetangga saya depan rumah, ya. Anaknya geledak begitu, kira-kira emaknya marah nggak? Marah. Anaknya masuk ke dalam. Jangan main sama Mas Pati. Dalam hati nih kalau boleh jujur, saya sebagai orang tua pada saat itu seorang sendiri udah ditutup, datang aja kan begitu. Ya, udah tuh anak saya nakal kan begitu. Ya, tapi kan nggak bisa kayak gitu. Basu, maaf ya, ya dong Umi. Ini kan jeledak, takut kena otak. Liatin dong anaknya, bener gak? Ke sekolah begitu bu. Ya. Dia anak saya tuh kagak ada yang nemenin. Saya yakin ibu-ibu juga kalau di sekolahnya ada anak yang nakal kagak boleh nemenin. Jangan main sama dia, jangan main. Awas. Karena kalau main sama dia bonyok bu, beneran. Orang-orang mah duduk tuh komplotan pada makan bakso, jalan-jalan. Saya emang kagak di depan pintu aja. Dia ke jendela liatin anak saya. Kenapa? Kalau ada yang nangis ini saya deg-degan, takut anak orang. Orang-orang mah bawanya tuh ya makanan, minuman, macam-macam. Saya enggak bu, saya bawanya betadin, minyak kayu putih, Hansaplast, beneran. Sama sekarang maaf, ya. Tuh anak luar biasa. Tiba-tiba saya ikut seminar. Nih 7 tahun dia, udah 7 tahun saya baru dapat ilmunya. Namanya Bu Eli Risman, beliau adalah seorang psikolog. Kata beliau, anak itu nakal nggak jauh-jauh pasti orang tuanya. Anak tukang mukul, lihat aja orang tuanya. Umi pada saat itu belum jadi guru, belum jadi ustazah katanya. Saya masih ibu rumah tangga yang ngurusin anak, blok nggak boleh kemana-mana sama Abi. Ya, digituin saya tersinggung bu. Mana ada sih bu orang tua yang gituin anak, bener ya? Ayo kak pukul kak, nggak ada bu, beneran. Ya, saya pulang ditanya sama Abi, bagaimana Neng tadi pelatihannya? Nggak enak bi, masa anak kita nakal gara-gara kita? Untungnya si Abi bukan kayak kita yang suka lemes. Kata si Abi, udah coba introspeksi diri, jangan-jangan benar anak kita begitu gara-gara kita. Si Abi begitu, tapi saya nggak bisa tidur bu, saya mikirin. Ya, yang tadi saya bilang umur 19 tahun, alhamdulillah umur udah nikah, masih kuliah PGTK, pendidikan guru taman kanak-kanak zaman dahulu kala. Ya, baru pertengahan lagi kuliah dilamar, alhamdulillah ta'aruf nikah. 3 bulan kemudian hamil, terus hamil terus gitu bu ya. Nah, waktu pertama nikah, ya, sama suami bagaimana bu rasanya bu? Halo, nih kita flashback zaman dahulu kala waktu pertama nikah. Ya, ketemu yang Beb, ya, dia jadi suami kita pertama kalinya dalam 1 hari. Kira-kira ibu bagaimana? Kita wangi, bener nggak? Ya, dia udah pulang, dia udah mulai ngantor. Pulang dari kantor tuh ya, ini minyak wangi dari sini semua, bener nggak? Ketek-ketek semuanya ya. Suami dateng, saliman, bener nggak bu? Cium pipi kiri, pipi kanan, bener? Cipika-cipiki ya, kita makan bareng. Pokoknya dunia serasa milik sendiri. Ya, yang lainnya ngontrak. Ya. Pas udah punya anak, kira-kira bagaimana? Bu. Assalamualaikum, Mi. Mas Pati mana? Ya Allah, kita pakai baju baru kagak ditengok. Ya, ini mau pakai baju baru yang ditanya anak, bener nggak? Pulang kerja, bener nggak sih Mas? Ya, kalau udah punya anak kan anak yang ditanya ya. Udah gitu dia guling-gulingan di kasur sama anaknya. Anaknya laki-laki. Kata abinya, anak laki itu harus kuat, nggak boleh cengeng, bener nggak Pak? Ya. Oh belum ya? Ya tapi walaupun perempuan maupun laki pasti bapak pastinya gitu kan ya, harus kuat, nggak boleh lembek. Itu kan anak ayah, apalagi anak laki, ini anak perempuan. Ya, kata si Abi, coba Umi Abi lihat, anak Abi hebat nggak nih? Ya. Nih pukul nih, Abinya baru pulang kerja. Tuh anak baru umur 3 tahun, mukul orang tua.
Ya, umurnya 25 tahun, yang mukul 3 tahun. Kira-kira sakit nggak? Kata Abi apa? Anak Abi itu harusnya kuat, kurang kenceng, bener ya? Akhirnya tuh anak dengan tenaga pukul. Kata abinya, wah ini dia anak Abi. Kalau kamu nggak nyaman dinakalin orang, harus pukul, harus balas, bener nggak bener? Ya. Tuh anak besoknya sekolah, ketemu sama si Nisa. Kata Nisa, Pati sepatunya nggak baru dong. Nisa sepatunya baru ya, Pati sepatunya jelek. Itu kan anak-anak. Si Pati ingat pesan abinya, saya nggak nyaman, nggak dikasih tahu sama abinya kalau laki-laki begini, perempuan begini kan gitu. Tuh anak akhirnya dibogem sama Pati. Yang mukul 3 tahun, yang dipukul perempuan umurnya 3 tahun. Kira-kira bagaimana Bu? Ya, nangis. Kira-kira emaknya ngomong apa Bu? Nakal banget sih. Jangan pukul anak ibu dong. Kamu ini nakal ya, Nisa dipukul. Awas kamu. Saya nyamperin. Kira-kira saya ngomong apa? Maaf ya Bu, ya Allah Mas Pati, kamu suka mukul-mukul temennya, bener nggak? Ya, dia mukul baru 1 kali. Emak itu ngomong udah 3 kali, jangan mukul-mukul ya, kamu jangan nakal ya. Uminya, jangan pukul dong Mas. Tuh, udah berapa? 6. Ke dalam kelas, ketemu bu gurunya. Tuh ibu tuh, Bu, jangan satuin dia Nisa masih Pati. Nakal tuh anak-anak. Datanglah dia. Assalamualaikum Bu Guru. Mas Pati, kamu mukul Nisa ya? Jangan mukul-mukul ya. Kamu kalau dipukul bagaimana, sakit kan? Besok jangan mukul-mukul ya. Mukul. 1 kali dia mukul, di otaknya 10 mukul. Pulang ke rumah, Umi nangis. Bi, malu aku Bi, tadi dia tuh si Nisa itu emaknya paling galak Bi di sekolah Bi. Ya Allah, pokoknya tuh bilangin anaknya. Apa kata si Abi? Mas Pati nggak boleh mukul anak perempuan. Apalagi kalau anak perempuan kan lemah, nggak boleh mukul-mukul ya Mas. Kamu kalau pukul. Dia baru ngajarin 1 kali mukul, dia udah dia baru mukul, udah diajarin bisa 15 sampai 10 pukul. Kira-kira dalam mimpi saya itu, dalam omongan saya itu, berarti anak saya diajarin sama siapa Bu? Bener nggak kata Bu Eli Risma? Wah bener, sama Abi yang ngajarin. Artinya tanpa sadar mukul-mukul, nakal itu hadir dari rumah kita. Bu, masih ada yang begitu? Ada yang begitu? Ya, nih Allah, anak naik. Terus. Anak umurnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kagak kena yang namanya sindiran. Ibu bilang terus, tuh anak bingung. Kata mama terus, tapi matanya melotot. Udah gitu sambil itu ngomong gitu ya, terus. Ntar kalau jatuh, gue nyumpahin. Yang kedua, beda gak beli es krim. Tuh anak umur segitu bingung, ibu udah merusak mentalnya Bu. Ya, ibu nggak bisa tuh anak disindir begitu. Kak, turun sayang, anak soleh, pinter, hebat, masya Allah. Mama mendoakan kamu sayang. Halo, ada yang begini? Terus aja. Biar jatuh naik terus abis itu jatuh. Abis kamu begitu jatuh Bu. Benar nggak? Dia jatuh bisa jadi tidak hati-hati, bisa jadi dia jatuh karena tuh. Kira-kira udah jatuh begitu dia nangis. Dia apa yang mama? Benar. Ya Allah, yang kuning bilang sayang. Kayaknya kalau itu tanggal 1 habis dapat gajian kan. Kira-kira ini tanggal 30 gajian belum datang, mertua udah ngomel-ngomel, ipar ngatain. Kira-kira apa yang terjadi? Bikin kesel aja nih anak nih ya. Diapain Bu? Udah jatuh, bukan ditolongin, ketimba tangga, keinjek-injek. Ya Allah Bu, anak jalan, anak lari-larian. Ibu pengennya apa? Nah, jalan ya nak, jalan. Hati-hati. Sayang, dijaga tangannya ya nak, dijaga tangan. Umi. Tuh teman aku masa ngomong B39O. Apa Bu? Nah itu ya, saya nggak ngomong, ibu ini ngomong. Ya. Jadi kalau anak ngomong begituan jangan diulang.
Kak, jangan ngomong B390 ya. Kalau kamu jadi B390 bagaimana? Kamu bego di otaknya, hati-hati. Jadi bicaranya yang baik-baik. Anak nih nggak bisa diem ya. Ini kayak Mas Pati dulu. Saya pesannya salah, Bu. Mas, kalau di sekolah itu jangan suka mukul-mukul temennya. Kalau di sekolah itu jangan lari-larian. Kalau di sekolah itu jangan bikin malu Umi. Itu aja pesannya. Setelah Umi tahu ilmunya, Masya Allah, dia 7 tahun saya bawa ilmu. Mas Pati, dijaga tangannya ya nak. Nanti kalau di sekolah sayang teman ya nak. Kalau di sekolah liatin bu guru, fokus ya sayang. Halo, bisa Bu? Coba kita latihan ya. Sayang, anak soleh, dijaga tangannya ya nak. Sayang teman ya. Udah bagus sih tapi kurang tulus. Ulangin lagi, lebih tulus lagi. Coba lebih lemes lagi aku ya. Sayang, turun nak, turun. Masya Allah, anak bunda hebat. Jaga tangannya ya nak. Sayang teman ya nak. Alhamdulillah. Gampang apa gampang? Gampang ngomongnya. Gampang apa gampang? Gampang banget. Itu ya bunda ya. Jadi kertas putihnya ya, akhirnya Umi tobatan nasuha. Mas Pati 7 tahun saya tobat, beneran Bu. Ya, walaupun kadang-kadang campur-campur itu kalau lagi saya senang hati, lagi adem mah alhamdulillah. Biar si anak kayak belatung nangkas saya masih sabar. Ya kadang istighfar saya masih pelan. Astagfirullahaladzim Mas Pati, maaf ya Mas, Umi tidak nyaman ya. Boleh dijaga tangannya masih. Udah 4 kali Bu. Astagfirullahaladzim Mas Pati, Allahu Akbar. Udah begitu Bu. Ya udah tahmid subhanallah alhamdulillah. Ya, ini tangan udah mulai dirempat. Ya, Mas Pati astagfirullahaladzim ya. Apa kata anaknya? Mi kata bu guru aku kalau baca istighfar pelan tau. Justru aku kenceng gara-gara kamu. Ya, ini Bu 7 tahun. Setelah dia umur 14 tahun mulai terasa. Apa hilang? Ternyata enggak Bu. Masih ada sisa-sisa saya dahulu kan. Sekarang umurnya udah 25 tahun. Alhamdulillah udah punya anak 2. Apa masih sisa yang dahulu kala saya hilang? Masih Bu. Anak saya itu logika matematikanya udah dihancurkan sama saya. Saya pengen anak saya sempurna karena mamanya guru TK. Bener gak Bu Guru? Ya, pengennya anaknya guru tuh kan pinter. 5 tahun udah kelas 1 SD. 5 tahun bangga banget emaknya. Ya. Umur 6 tahun kelas 2, umur 7 tahun kelas 3. Yang pada normalnya umur 7 tahun kelas 1, umur 8 tahun kelas 2, umur 9 tahun kelas 3. Logika matematikanya udah main. Umur 7 tahun, bayangkan Bu, baru dia kenal 1 sampai 10, kali-kalian 1 kali 1. Udah diajarin pohon faktor. Ibu tahu kan pohon faktor? Ya, yang 18 di atas, 2 dikali 9, 3 dikali 3. Bayangkan Bu, umur 7 tahun, anak Umi. Dan harus bisa, kalau nggak bisa, ya waktu belum tahu ilmu. Ya, sekarang dia punya istri, disuruh sama istrinya. Mas Kak, beli cabai dong Kak, sama bawang putih, bawang merah. Ya udah 5.000 deh. Dia ke pasar nih beli cabai. 5.000 dia balik seret nih cabainya. Balik lagi seret beli bawang 5.000 balik lagi. Dia kagak bisa tuh kalau dia membeli sesuatu ngumpul di otaknya kayak istrinya. Kayak kita nih ya. Kalau belanja kan kita paling pintar ngitung. Mang ini kelebihan 5.000 nih, salah nih kan begitu. Kalau Mas Pati nggak bisa, mau dibohongin istrinya aja dia tahu. Mohon maaf, dibohongin istrinya aja dia nggak tahu. Istrinya cerita sama saya. Mi, Mas Pati matematikanya hancur ya. Jujur Bu, otaknya udah dihancurin sama Allah. Masya Allah. Jadi sampai tua dia umurnya udah 25 tahun, sisa-sisa kezoliman saya masih ada. Bu, yuk, mumpung anak ibu masih 5 tahun, 6 tahun, mungkin 7 tahun. Yuk Bu, tobatan nasuha. Pulang dari sini, ibu beli kembang 7 rupa. Mandi ya. Cuma di rumah bilang anak soleh, dijaga tangannya ya nak. Halo, pinter.
suami kita, anak-anak kita akan ngeliatin kita. Ini mak kita bukan kesambet di mana? Tumben baik. Anak-anak naik, biasanya kita kayak geledek bu. Turun, ini enggak. Turun sayang. Abinya di sebelah sana. Perasaan baru tanggal 9, tanggal 1 udah lama gajian. Ini istri kita kenapa? Ketemu Abi latihan kan? Abi, I love you. Kok pada begitu? Kenapa gak pernah ngomong I love you? Ya Allah, secara nih bapak nih pulang-pulang ke istrinya, assalamualaikum sayang. Tiba-tiba kangen. Jangan macam-macam ya, jangan macam-macam ya. Siapa sih benar kamu? Bisa kayaknya suaminya selingkuh. Ya Allah Bu nih. Pada saat kita tobat nanti jangan kaget, banyak reaksi. Ya, ini anak ada 2 reaksi. Reaksi pertama dia kaget. Ini mak gue bukan. Tumben banget baik. Ya, dia turun. Dia bersyukur kepada Allah. Ternyata mamanya udah tobat dan masih. Yang kedua, kayaknya ini bukan mak saya deh. Dia tambah naik. Ya, kata mama, anak kata Umi Ayu ini tambah kurang ajar tuh anak. Bu, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sama suara kita, tiba-tiba kita selembut itu, tuh anak kaget. Jadi butuh kesabaran. Yang ketiga, anak itu unik. Apa Bu? Unik ya. Jadi anak satu dengan yang lainnya berbeda. Di sini pun beda-beda ya. Ini ada yang udah pindah 3 kali nih duduknya nih. Ya, ada yang begini, udah begini. Ini kalau kagak malu pada selonjor ini. Itu udah ada selonjor tuh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya Allah, kalau Mima bebas aja, itu tiduran juga gak apa-apa kalau kagak malu. Ya. Ini mengartikan bahwa kita semuanya tidak selamanya. Ada yang pecicilan kayak beratung nangka, ada. Kagak kuat, kagak ngeliatin orang gitu kan. Ya, orang yang bawel, ketemu orang yang pendiam. Ada nggak di sini yang pendiam? Ada, yang pendiam. Ada nggak yang bawel di sini? Kata orang bawel, ya Allah, ini orang pendiam kagak punya mulut apa? Kata orang yang pendiam, ya Allah, ini orang cerewet bawel, nggak capek kok ngomong mulu kan gitu. Itulah dunia anak-anak kita. Ada yang pecicilan, ada yang nggak bisa diam itu kinestetik, ada yang cerewet namanya linguistik, ada yang pintar menggambar itu spasial, ada yang pintar matematika itu logika matematika. Ngelihat pintu, ngelihat apa dikit nggak bisa meleng, masih suara bunyi, bener nggak? Dodok gitu. Kalau ada barongsai paling nomor 1 depan, itu namanya musik. Ada 9 kecerdasan yang namanya multiple intelligence ya. Ya, ini kapan-kapan kita belajar ya. Kalau Bunda mau belajar silakan di PWMG ada parenting, boleh manggil Bumi silakan. Kita belajar biar tahu nih anak kita kecerdasannya di mana. Bisa nggak sih ke-9 kecerdasan itu dirangsang? Bisa dalam satu otak orang ini punya kecerdasan itu. Tergantung orang tuanya yang menstimulus. Yang terakhir ya 9 menit lagi atau 5 menit lagi ya. Anak-anak kita adalah generasi penerus. Yang Umi bilang tadi, Bu, badan kita sekarang gagah, boleh kita sembuh. 20-30 tahun yang akan datang, anak kita sudah 30 tahun, bisa jadi dia sudah bersama dengan rumah tangganya masing-masing. Masihkah dia mencintai kita, menyayangi kita? Tergantung Anda hari ini. Umi baru melihat TV, melihat di YouTube ya. Orang tua udah 3 hari meninggal di dunia di dalam rumah. Anaknya punya kelainan mental, 1 ditemenin. Bayangkan kelainan mental. Ditanya sama tetangga, Kak, kenapa ini pintunya lampunya masih mati? Mama kemana? Mama bobo. Padahal mamanya di ruang tamu udah kaku meninggal dunia. Anak-anaknya udah pada sukses di Bandung. Ya, kemana mereka? Tatkala tubuh ini udah nggak kuat lagi, kita pengen ditemani sama mereka. Terakhir ada kisah lagi, 3 bulan itu mayat membusuk bahkan sampai menghitam. Ibu boleh buka di YouTube ya. Ibunya di pan, ayahnya di kursi goyang, yang sakit emaknya udah kena stroke. Logikanya ini kedua-duanya udah 3 bulan meninggal, kagak ada yang tahu, karena sedikit di pinggiran dekat hutan ya. Rumahnya asri Bu, namanya orang kaya ya. Anaknya pada sukses semua di luar negeri. Ini orang tua
ya, kena stroke yang ibunya, bapaknya di kursi goyang. Ini meninggal barengan. Secara logika yang meninggal siapa duluan? Saya nanya. Ya, kalau ibunya duluan yang meninggal, nih bapak bisa teriak-teriak sama tetangga. Benar nggak? Berarti yang meninggal siapa duluan? Itu bapak mungkin entah kecapean ngurusin istrinya, entah mungkin juga karena tua atau juga sakit, dia tertidur bahkan meninggal di dalam kursi goyang. Itu istri ngeliatin suami tercincin. 1 hari perut masih bisa tahan, 2 hari perut mulai gak tahan, 1 bulan bisa jadi tuh orang tua kelaparan, bisa jadi tuh emak meninggal karena 3 bulan. Oleh karena itu ibu, sekarang dekat anak-anak kita, bilang sama mereka, nah mama bangga punya anak seperti kalian, mama bangga punya kalian. Cintai mama seperti mama mencintai kamu hari ini. Halo, bisa bunda? Bisa? Insya Allah ya. Mana mama yang hebat? Yang ini, yang ini. Di mana? Di sini, di sini. Yang mana sih? Yang ini. Alhamdulillah. Itu saja, mudah-mudahan dari bibir-bibir kita, dari lisan-lisan kita doakan anak-anak kita, semoga mereka menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang membanggakan, anak-anak yang sehat, insya Allah jadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, insya Allah menjadi ahli surga. Terima kasih. Wabillahi taufiq